Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu Yanti Nurianti dari SMPN 4 Tarogong Kidul. Insya Allah hari ini Ibu akan menemani siswa-siswi hebat semua dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 9 semester 1 Bab 6 tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali belajar hari ini dengan pembacaan doa sebelum belajar ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke tadarus Al-Qur'an ya. Sudah siap Al-Qur'annya? Kita awali dengan tadarus Al-Qur'an, Quran surat An-Naba. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita sudah tadarus Al-Qur'an, Quran surat An-Naba ya. Nah, siap? Kita akan lanjut ke materi. Siswa-siswi hebat, semangat ya. Kita akan lanjut ke materi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu harapkan siswa-siswi hebat semua harus bisa menjelaskan. Setelah Ibu menjelaskan materi nanti ya dari awal sampai akhir, Ibu harapkan siswa-siswi hebat semua harus bisa, satu, harus bisa mendeskripsikan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara secara berurutan ya. Itu tujuan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kedua, siswa-siswi hebat harus bisa menjelaskan 4 teori kedatangan Islam di Indonesia dengan tepat ya. Dan yang ketiga, siswa-siswi hebat harus bisa menyebutkan nama-nama wali Songo ya. Ke-9 itu 9 nama wali. Dan yang keempat, siswa-siswi hebat harus bisa menganalisis cara-cara penyebaran Islam di Nusantara dengan benar ya. Nah, dan yang kelima, siswa-siswi hebat harus bisa menyimpulkan 9 nama kerajaan Islam yang pernah ada di Nusantara dengan benar ya. Dan yang keenam, siswa-siswi hebat harus bisa menyajikan paparan kronologi sejarah perkembangan Islam di Nusantara dengan membuat diagram alur dengan baik ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian harus bisa ya menjelaskan apa yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, siap kita ke materi? Sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Biar lebih fresh, biar lebih segar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
Prok prok prok. Yes, yes. Prok prok prok. Yes, yes. Prok prok prok. We are the best, the best, the best. Yes, ya. Nah, alhamdulillah sudah press. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Pasang matanya, pasang telinganya, ya. Kita lanjut ke materi. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, ya. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan. Berlangsung dengan cara-cara damai pada abad ke-7 Masehi. Namun agama Islam menyebar sekitar abad ke-13 Masehi, ya. Datangnya pada 7 Masehi tapi menyebar secara merata pada abad ke-13 Masehi dengan melalui jalur perdagangan, ya. Sampai di sini bisa disimak. Lanjut. Nah, proses masuknya Islam ke Indonesia, prosesnya masuknya ke tanah air. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut, ya. Ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam datang ke Nusantara itu berasal dari orang Mekah langsung, ya. Orang Mekah atau orang Arab yang berdagang langsung ke Indonesia. Itu menurut teori Mekah. Dan yang menyebarkan agama Islam di Nusantara adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, ya. Itu menurut teori Mekah, bahwa agama Islam yang turun ke Nusantara adalah berasal dari orang Mekah atau orang Arab langsung, ya, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW. Melalui cara apa? Melalui cara dengan berdagang, ya. Dan yang kedua, teori Gujarat. Nah, yang kedua, teori Gujarat. Menurut teori Gujarat juga, agama Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara, berasal dari Gujarat, ya. Jadi kata teori Gujarat, orang Arab, orang Mekah datang dulu ke Gujarat, tinggal dulu di Gujarat, menikah dengan orang Gujarat, dan menyebarkan agama Islam ke Indonesia setelah singgah dulu di Gujarat. Di mana Gujarat itu? Di sebelah selatan India, Gujarat itu, ya, berdekatan dengan Laut Arab. Jadi kalau tadi kata teori Mekah, Islam datang ke Indonesia langsung dari Mekah, tetapi menurut teori Gujarat, Islam datang ke Indonesia berasal dari Gujarat. Karena orang Arab tidak datang langsung ke Indonesia, tapi ke Gujarat dulu, menikah dengan orang Gujarat, menyebarkan agama Islam dari Gujarat ke Indonesia. Itu menurut teori Gujarat, ya. Sah-sah saja teori-teori. Yang ketiga, teori dari teori Persia. Nah, menurut teori Persia sama. Ajaran Islam yang pertama datang ke Nusantara berasal dari Persia katanya, ya. Persia itu negara Iran kalau sekarang. Bisa dibuktikan kata orang Persia dengan adanya kesamaan budaya, yaitu sama-sama di Indonesia suka merayakan perayaan Asyura, perayaan 10 Muharram. Kata orang Persia, itu buktinya bahwa agama Islam di Nusantara berasal dari Persia katanya. Buktinya apa? Buktinya ada kesamaan budaya, sama-sama suka merayakan hari raya Asyura atau 10 Muharram. Itu menurut teori Persia, ya. Dan selanjutnya menurut teori Cina. Menurut teori Cina, Islam datang ke Indonesia berasal dari Cina katanya. Berasal dari mana? Dari Cina. Apa buktinya? Karena buktinya banyak bangunan-bangunan masjid yang berarsitektur Cina, ya. Terus lagi katanya Raden Patah yang dari Demak adalah keturunan dari Cina karena ibunya adalah orang Cina. Itu menurut teori Cina, ya. Yang selanjutnya, itulah 4 teori yang tadi, ya, yang kalian harus pahami. Siswa-siswa hebat harus bisa, ya, menjelaskan 4 teori turunnya agama Islam ke Nusantara. Sekali lagi, yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina. Ya, itu, ya, kalian siswa-siswa hebat harus bisa menjelaskan lagi. Dan selanjutnya adalah agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa wali, ya, sebagai berikut. Baik,
Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa wali ya. Dari sekian banyak wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, ada yang terkenal nih, yaitu 9 wali ya, yang kita sebut dengan sebutan Wali Songo ya. Wali yang 9 itu yang paling hit, yang paling terkenal dari sekian banyak wali. Siapakah saja yang 9 wali itu ya? Yang ke-1 adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Berasal dari Persia, menyebarkan di Gresik ya. Yang kedua, Sunan Ampel ya. Sunan Ampel itu dari Surabaya ya. Sunan Ampel atau dengan sebutan juga Raden Patah ya, menyebarkan di daerah Surabaya. Dan yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Raden Maulana, tinggal di Bonang dekat Gresik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Sunan Giri ya, atau Prabu Salmata dari Giri. Dan yang kelima adalah Sunan Derajat atau Saripudin, berkedudukan di Derajat Surabaya ya. Selanjutnya yang keenam adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Jati, Cirebon ya. Terkenal ya, orang Jawa Barat sering kan ziarah ke daerah Cirebon, yaitu ke Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Jati, Cirebon. Dan yang ketujuh adalah Sunan Kudus ya, Sunan Kudus atau Zafar Sodik di Kudus, dari Kudus. Dan yang ke-8 adalah Sunan Kalijaga ya, atau Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga dengan sebutan Raden Mas Syahid di Kalidangu dekat dengan Demak ya. Dan yang ke-9 adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ya, putra dari Sunan Kalijaga. Di mana? Di Gunung Muria di Kudus ya. Itulah 9 wali atau yang disebut dengan sebutan Wali Songo ya. Sekali lagi, ada Sunan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik, ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat dari Surabaya, ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Malik dari Gresik, ada Sunan Giri atau Prabu Satmata dari Giri, ada Sunan Derajat dari Surabaya, ada Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Yang ke-7 ada Sunan Kudus dari Kudus, dan yang ke-8 ada Sunan Kalijaga dari Demak, dan yang terakhir Sunan Muria ya, dari Gunung Muria, Kudus. Itulah 9 wali yang kita kenal selama ini ya. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Inilah cara-cara dakwah di Nusantara. Banyak bagai trik ya, metode berdakwah di Indonesia. Kebetulan yang dipakai para pedagang dulu, yang cara-cara dakwah di Nusantara para mubalik dahulu, yang pertama melalui perdagangan ya. Banyak para mubalik datang ke Indonesia menyebarkan agama Islam melalui cara berdagang ya, dengan memberikan perilaku yang baik, akhlakul karimah yang baik, sopan, santun. Akhirnya para pembeli dari Indonesia dan Nusantara merasa tertarik dengan pedagang Islam itu ya. Akhirnya terjadi kontak ya, ngobrol-ngobrol kayak kita seperti biasa. Akhirnya merasa tertarik dan ikutlah agama Islam. Sedikit demi sedikit agama Islam tersebar melalui lewat perdagangan ya. Para mubalik dari luar tadi ya, dari Arab, dari Cina, semua berdagang dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang damai, dan akhirnya bisa diterima oleh warga Nusantara. Akhirnya agama Islam menyebar secara baik di Nusantara lewat jalur perdagangan ya. Yang kedua lewat jalur perkawinan. Nah, para mubalik yang dari luar itu ada yang sambil berdagang. Yang berdagang itu akhirnya ada yang menetap di Indonesia dan ada yang sementara. Yang menetap itu akhirnya menikah dengan Indonesia, dengan orang Indonesia ya, dengan gadis orang Nusantara. Akhirnya menikah, agama Islam semakin kuat, suami istrinya jadi Islam, beranak pinak dan menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok negeri di kita ya, melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melalui jalur pendidikan. Penyebaran agama Islam dari luar itu
Di samping melalui perdagangan, perkawinan, juga melalui pendidikan. Para mubalik, para dai ya, membuat tempat-tempat belajar. Kalau di Kalimantan, di Sumatera namanya surau, gini kan ya, namanya beda-beda. Kalau di kita di Jawa Barat, Pulau Jawa disebut dengan pesantren. Nah, para mubalik mendirikan pesantren-pesantren di wilayah kita di Nusantara, menggembleng ya, banyak warga Nusantara yang sudah masuk Islam, digembleng, diajari, setelah paham, sudah ngumpuni ilmunya, disebar lagi ke wilayah-wilayah ke pelosok-pelosok ya. Kayak kita kan, kalau kita pesantren ilmunya sudah banyak, sudah ngumpuni, sama ustadz kan suka ini ke wilayah ini jihad ya, berdakwah ke wilayah mana, nah, seperti itu. Yang dulu juga sama, digembleng oleh para mubalik, para dai. Setelah ilmunya ngumpuni, sudah banyak, sudah paham, sudah pintar, sudah hebat, disebarlah ke pelosok-pelosok. Semakin menyebarlah agama Islam di Nusantara ya, mulai jalur pendidikan. Selanjutnya juga melalui hubungan sosial ke masyarakat, kemasyarakatan. Umat Islam sering mengadakan acara-acara, misalnya hubungan sosial, gotong royong, silaturahmi ya, berkunjung ke daerah-daerah, akhirnya berkenalan dengan daerah-daerah yang baru ya, membangun silaturahmi yang baik, bisa lewat jalur gotong royong ya, jalur ceramah, menghadiri pengajian. Semakin tertarik, semakin menyebarlah agama Islam ke pelosok-pelosok ya, lewat hubungan sosial. Itu lewat hubungan sosial. Nah, tadi kembali lagi ya, cara-cara dakwah di Nusantara itu yang pertama lewat perdagangan, yang kedua lewat pernikahan, yang ketiga lewat pendidikan, dan yang keempat adalah lewat hubungan sosial ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ini kerajaan Islam di Nusantara ya. Jadi cara-cara dakwah di Nusantara itu ada yang lewat perdagangan, ada yang lewat perkawinan, ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat hubungan sosial, dan ada yang lewat kesenian ya. Jadi kalau lewat kesenian bisa lewat, ingat nggak Pak Asep yang suka dalang wayang? Nah, itu kan bisa jadi alat penyebaran agama Islam lewat jalur wayang ya. Menjabarkan agama Islam lewat jalur wayang, lewat jalur kesenian. Itu juga termasuk dakwah cara-cara penyebaran ajaran agama Islam. Dan juga itu motif-motif kesenian bisa digunakan untuk pembuatan masjid dengan motif-motif masjid. Suka memakai alat-alat kesenian ya. Sama ini juga termasuk dakwah Islam melalui jalur kesenian ya. Itulah 5 cara dakwah di Nusantara. Sekali lagi, lewat perdagangan, lewat perkawinan, lewat pendidikan, lewat hubungan sosial, dan lewat kesenian ya. 5 cara ya. Kita lanjut, baiklah, kita lanjut ke kerajaan Islam di Nusantara ya. Berapa banyak sih kerajaan Islam di Nusantara? Mau tahu? Kita bahas satu-satu ya. Yang ke-1 adalah Kerajaan Samudra Pasai ya. Kerajaan Samudra Pasai berada di pesisir timur Laut Aceh. Raja yang pertama adalah Sultan Malik Saleh. Itulah kerajaan yang pertama, yaitu Samudra Pasai yang berada di pesisir timur Laut Aceh, dengan raja pertamanya adalah Sultan Malik Sa'al Saleh ya. Yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar, mencapai kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Itu kerajaan Aceh ya. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Demak ya. Kerajaan Demak berada di Kabupaten Demak, merupakan kerajaan Islam yang pertama di pesisir utara Pulau Jawa ya. Dengan rajanya adalah Raden Patah ya, Kerajaan Demak. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berada di Kartasura, kerajaan Islam pertama di pedalaman Pulau Jawa. Raja yang pertamanya adalah Zakatingkir. Itu Kerajaan Pajang. Dan yang kelima adalah Kerajaan Mataram ya.
Yang kelima adalah Kerajaan Mataram. Ya, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakkusuma, ya, terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Ya, itulah yang kelima. Baik, yang keenam adalah Kerajaan Banjar. Ya, Kerajaan Banjar merupakan kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Rajanya adalah Raden Samudra. Ya, itu Kerajaan Banjar. Dan yang ketujuh adalah Kerajaan Gowatalo yang berada di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Ya, itu Kerajaan Gowatalo yang berada di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Yang kedelapan adalah Kerajaan Ternate. Ya, ibu kotanya terletak di Sampalu. Ya, Pulau Ternate, rajanya Sultan Abdullah. Itu untuk Kerajaan Ternate. Rajanya adalah Sultan Abdullah. Dan yang kesembilan adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore berada di Maluku Utara, sebelah selatan Ternate. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Nah, itulah kerajaan-kerajaan yang terbesar di Nusantara, ya, kerajaan-kerajaan Islam. Untuk lebih jelasnya, kalian, ya, siswa-siswa hebat bisa membuka buku catatan, ya, buku paket PAI kelas 9 halaman 110 sampai 126, ya. Jadi siswa-siswa hebat bisa lebih detail membaca, ya, tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Jadi pesan dari ibu, tugas para wali, tugas para mubalik untuk menyebarkan agama Islam tidak berhenti sampai di sini. Kita juga selaku umat Islam harus terus tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tugas kita semua, tugas seluruh umat muslim, ya, menyebarkan agama Islam, tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, ya. Kulil haqqo walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat, besar pahalanya, ya, lebih besar daripada uang sedekah 1 juta, 10 juta. Kenapa? Karena semakin banyak kita menebar kebaikan, tawasau bil haq, sebanyak itu pula lah pahala yang akan kita terima. Kita menyebarkan kebaikan kepada 100 orang, 100 pahala buat kita. Kita menyebarkan kebaikan kepada 1000 orang, 1000 pahala buat kita. Jadi pesan dari ibu, ya, kita harus sama-sama tawasau bil haq, menyebarkan agama Islam, baik dari ucapan kita, dari perilaku kita juga, itu termasuk dakwah. Ucapan kita yang baik, ya. Ucapan kita yang baik adalah termasuk dakwah kepada seorang. Perilaku kita yang baik juga termasuk dakwah. Pakaian kita juga yang baik termasuk juga itu dakwah. Jadi dakwah itu bukan cuma tugas para dai, para mubalik, tapi tugas kita semua selaku umat Islam, ya. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, ya, buat kita semua. Ya, jangan lupa baca-baca lagi bukunya di buku paket halaman 110 sampai 106, ya. Itu yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.